Pemirsa Bincang Sehati, lansia atau orang lanjut usia merupakan usia yang memang rentan terhadap masalah fisik. Daya tahan tubuh mulai menurun dan organ-organ mulai tidak bekerja secara maksimal. Keadaan inilah yang sering membuat orang lansia terganggu kesehatan mentalnya, karena mereka tidak bisa menerima segala kondisi fisiknya. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, 20% lansia di dunia diketahui memiliki gangguan mental. Mengapa kesehatan mental pada lansia itu sangat penting? Karena kita tahu bahwa dengan meningkatnya usia itu terjadi penurunan kemampuan pada fisik. Yang tadinya fisik menjadi kurang lagi begitu gesit, kurang pendengaran, kurang penglihatan. Nah, akibatnya lansia itu bisa mengalami yang namanya frustrasi akibat penurunan kemampuan fisik. Ada beberapa macam gangguan mental yang menyerang lansia, di antaranya demensia, depresi, dan gangguan kecemasan. Biasanya lansia yang memiliki depresi akan mengalami gejala fisik seperti nyeri, badan terasa berat, hingga sembelit. Mereka juga bisa mengalami kecemasan yang berlebihan, serta perilaku yang tidak wajar. Masalah yang terkait dengan depresi pada lansia sayangnya tidak dikenali dengan baik di pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Karena depresi pada lansia masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena proses penuaannya. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati, seperti tadi sudah dilihat ya di tayangan awal, proses penuaan ini merupakan gejala alami yang pastinya dialami oleh semua orang. Nah, perubahannya ini ada macam-macam nih, bukan hanya perubahan penurunan fisik, tapi juga ada kondisi psikologi dan juga mental lingkungan yang nantinya berubah. Nah, meskipun perubahan-perubahan ini dalam kondisi yang wajar, tapi kadang-kadang perubahan ini juga harus diwaspadai karena bisa saja memicu masalah kesehatan terutama yang berkaitan dengan mental. Nah, di episode Bincang Sehati kali ini kita membahas ya bagaimana menjaga kesehatan mental lansia. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan kami di sini, Anda bisa telepon di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Anda bisa cerita lebih panjang, lebih lengkap di @bincangSehati.itv. Ditunggu ya pertanyaannya ya. Kita langsung kenalan ya dengan tamu saya hari ini. Sudah hadir di sini Ibu Agnes Irawati ME, MPSI, CHT, CGI, CET, seorang psikolog klinis dari Bogor Senior Hospital. Halo, selamat siang Bu Agnes. Halo, selamat siang Ibu Melisa. Luar Baik biasa. Ya? Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati ya. Hari ini kita mau bicara mengenai kesehatan mental, tapi secara khusus pada lansia nih kemudian ya. Kenapa kemudian dibedakan dengan kesehatan mental lainnya? Memang kalau di lansia ini ada kasus khususnya atau seperti apa Bu? Iya, lansia ini kan otomatis dia akan mengalami penurunan fungsi fisik. Karena kan usianya, dengan bertambahnya usia otomatis fungsi pasti menurun. Maka kita bedakan antara lansia dengan usia muda. Oke, karena memang ada penurunan nih pastinya ya. Bukan Betul. hanya fisiknya yang menurun, tapi mentalnya ini bisa ada perubahan juga kemudian yang bisa harus kita perhatikan lebih kesehatan mentalnya begitu ya. Betul. Yang masuk ke usia lansia ini usia berapa sih Bu Agnes? Usia lansia itu kalau di Indonesia itu di atas 60 tahun itu sudah bisa masuk ke dalam lansia. 60 tahun 60 ya? tahun, betul. Ada ukuran yang lainnya kemudian? Iya, ada yang namanya elderly itu 60 sampai 74. 75 sampai 90 itu dikatakan sebagai old. Very old itu di atas 90 tahun. Oke, jadi ada yang lansia, ada dibagi-bagi lagi nih, yang lebih tua lagi, yang lebih tua lagi kemudian. Tapi di atas usia 60 tahun sudah termasuk ke dalam golongan lansia atau lanjut usia begitu ya Bu Agnes ya. Nah kemudian ada macam-macam penyakit mental yang bisa kena ke usia lanjut ini kemudian. Ada apa aja nih Bu Agnes yang bisa kena? Penyakit mental pada lansia itu biasanya pikun ya, atau kita kenal dengan istilah demensia, kemudian depresi dan juga kecemasan. Oke.
Demensia, depresi dan kecemasan. Ini masuknya penyakit mental ternyata ya. Padahal kan demensia ini ada di otak begitu masalahnya, tapi masuknya ke mental kemudian. Iya, karena kan menimbulkan perubahan pada pola pikir dan perilaku. Oke, jadi ada 3 yang paling sering itu tadi demensia, depresi, sama kecemasan begitu ya. Iya. Kalau dari usianya tadi kan sebenarnya 60 tahun nih ya Bu Agnes, tapi masalah-masalah ini nih munculnya pas di usia 60 tahun atau lebih awal bisa muncul atau nanti di lebih tua lagi baru munculnya tuh? Itu tergantung pada kondisi individu. Ya. Jadi tidak bisa kita patok usia berapa. Yang paling banyak biasanya di usia-usia berapa sih baru muncul penyakit-penyakit mentalnya Bu? Kalau usia kita lihat dari mudanya dia pola hidupnya baik, ya mungkin baru 70-80 tahun dia baru termanifestasi. Oke, jadi beragam, tidak melulu kayaknya wah udah masuk usia lansia pasti kita kena penyakit mental nih begitu ya. Tapi Iya. ada banyak faktornya, ada banyak pengaruhnya yang menyebabkan si lansia yang ini kok kayaknya sehat-sehat aja sih, tapi lansia yang ini kok kayaknya lebih sedih, lebih sering depresi, kemudian banyak faktornya ya. Nanti dibahas faktor-faktornya. Tapi di Indonesia nih jumlah lansianya sendiri berapa banyak sih Bu Agnes? Ya, kalau menurut statistik, lansia itu kurang lebih menempati 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau jumlah penduduk Indonesia sekitar 265 jutaan, ya mungkin sekitar 26 juta. 26 lansia juta ya, di Indonesia. 10% ya. Iya. Sebenarnya nggak begitu banyak ya dibandingkan seluruh penduduknya, hanya 10% kira-kira. Padahal kan angka harapan hidup makin lama makin tinggi ya Bu Agnes ya? Ya, itulah sebabnya jumlah penduduk lansia juga semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Oke, jadi sekarang 10%, mungkin nanti beberapa tahun mendatang karena makin lama makin tua bisa lebih banyak lagi nih kemudian lansianya. Berarti kita harus waspada juga, mungkin nanti makin banyak yang kena penyakit mental di usia lansia karena jumlah lansianya juga akan bertambah begitu ya. Bu Ya, Agnes, mudah-mudahan Baik. tidak. Kalau kasusnya terkait dengan kesehatan mental lansia ini, tadi kan ada demensia, ada depresi, ada kecemasan. Ini yang paling banyak yang mana Bu Agnes? Kalau yang namanya lansia itu, kadangkala mereka itu pikun tapi mereka tidak menyadari kalau mereka pikun. Nah, kalau depresi itu juga kadangkala kan kita kesepian, anak-anak sudah pergi dari rumah. Kita katakan sebagai empty nest. Ya. Nah, mereka juga tidak tahu kalau mereka tuh depresi, hanya perasaannya kok hilang semangat. Yang tadinya senang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu menjadi kurang bergairah. Oke. Itu ya tadi beberapa kunci-kunci yang sudah diberikan oleh Bu Agnes. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau mungkin kita sedang jatuh ke dalam penyakit mental begitu ya sebagai lansia. Wah, mungkin Anda sendiri yang sedang menonton, menyaksikan, sedang merasakan nih, aduh kayaknya kok hidup saya kosong ya. Kayaknya setelah anak saya sudah keluar dari rumah kok kayaknya jadi sedih ya. Mungkin ingin tanya-tanya langsung, ingin ngobrol dengan Bu Agnes ya seputar topik hari ini. Mungkin Anda masuk ke dalam usia lansia atau mungkin di rumah ada lanjut usia di rumah Anda. Ingin ngobrol dengan kami, ditunggu teleponnya di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehat.idtv. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami sedang membahas bagaimana menjaga kesehatan mental lansia. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ikutan ngobrol dengan tamu saya di sini, saya tunggu teleponnya ya di 0212903244 atau bisa juga kirim direct message ke akun Instagram kami di @bincangsehat.idtv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh Ibu Agnes Irawati MEMPSI, CHT, CGI, CET, psikolog klinis dari Bogor Senior Hospital. Baik, Bu Agnes, tadi kita sempat ngobrol ya, kalau lansia ini sebenarnya banyak yang nggak sadar kalau dia sebenarnya sudah ada penyakit mental di diri dia. Gejala-gejalanya kalau sudah ada penyakit mental tuh seperti apa sih Bu Agnes? Iya, jadi kalau tadinya lansia itu sangat aktif, dia senang bersosialisasi. Nah, kalau sudah mulai ada gejala, dia mulai menarik diri, dia mulai mudah tersinggung, dia mulai murung. Nah, itu sebaiknya kita segera waspadai. Oke, jadi ada perubahan gitu ya. Kayaknya biasanya diajak ngobrol, ngomong aja nih, ditanya-tanya kabarnya masih ramah gitu ya. Tapi kalau sekarang sering menyendiri, sering murung.
kita patut waspada kemudian ya. Faktor-faktor yang menyebabkan tadi kan banyak juga yang nggak melulu semua lansia kemudian kena penyakit mental. Faktor-faktornya apa aja Bu Agnes? Ya, faktor kan bisa kita bedakan faktor internal dari dalam diri lansia itu sendiri. Ya. Dia ada persoalan pribadi dan juga faktor eksternal, misalnya lingkungan. Seperti tadi yang saya sampaikan, anak sudah tidak di rumah, cucu-cucu juga sudah tidak pernah berkunjung, otomatis dia merasa kesepian dan mulai terisolasi. Betul. Selain faktor eksternal seperti perubahan tadi kan keluarganya sudah pergi dari rumah atau mungkin ditinggal pasangan juga sering itu ya, Bu Agnes ya, jadi kesepian sendirian. Ada faktor-faktor lain seperti ekonomi misalnya atau kesehatan dia itu berpengaruh juga nggak Bu Agnes? Betul, kesehatan fisik sangat berpengaruh terhadap penurunan fungsi mental. Misalnya penyakit apa sih yang sering diderita lansia yang membuat mentalnya juga jadi menurun kemudian Bu Agnes? Ya, kadang-kadang kan lansia itu dia mengalami misalnya nyeri berkepanjangan, tidak diketahui penyebabnya. Nah, otomatis kan dia jadi frustrasi. Kok nggak ketemu-ketemu gitu loh sebabnya. Betul. Ya. Sulit tidur kadang-kadang tuh ya bisa juga. lansia ya, atau mungkin ada hipertensi, ada diabetes, atau mungkin dia pernah terkena serangan stroke begitu, jadi anggota gerak tubuhnya jadi sulit. Itu biasanya banyak berpengaruh juga ke mentalnya ya pada akhirnya. Pada intinya penyakit kronis lah yang sudah lebih dari 6 bulan itu tentunya akan berdampak pada kesehatan mental lansia. Oke, faktor dari sikap keluarganya ke si lansianya ini pengaruh juga nggak Bu? Tentu saja sikap keluarga yang mulai tidak sabar, karena kan lansia ini mulai menuntut. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Betul. Nah, keluarga kan mungkin persepsinya berbeda. Tentu saja menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Betul ya, kadang-kadang sebenarnya memang lansianya sakit, tapi si yang merawatnya juga karena setiap hari ketemu, setiap hari menuntut, lama-lama kekurangan kesabaran ini yang membuat kedua arahnya jadi kurang baik ya. Nanti kita bahas bagaimana kita semestinya sebagai keluarga harus bersikap ya terhadap lansianya. Nah, biasanya lansia yang sering punya masalah penyakit mental ini di wanita atau di pria, Bu Agnes? Tidak bisa kita putuskan dia pria atau wanita ya, hanya di Indonesia ini kan wanita itu lebih senang bersosialisasi. Nah, jadi otomatis kecenderungan untuk terkena penyakit mental itu mungkin lebih rendah dibanding pria. Oke, karena lebih sering ketemu teman, ibu-ibu yang suka arisan, yang suka ketemu temannya, ternyata itu baik ya Bu ya? Itu baik. Apa sih manfaat yang kita rasakan kalau kita bersosialisasi Bu Agnes sebenarnya? Ya, menghilangkan yang namanya keterasingan atau terisolasi. Semakin kita sering bergaul, semakin kita sering, apalagi kehangatan, kedekatan, itu kan otomatis kita jadi tidak terlalu banyak berpikir. Betul. Kadang-kadang kalau kita banyak pikiran tuh karena nggak ngapa-ngapain ya. Apalagi kan lansia udah pensiun, udah nggak ada kerjaan, jadi di rumah hari-hari kalau nggak ngapa-ngapain kan rasanya jadi lebih panjang ya Bu Agnes ya. Kalau kita ada pekerjaan kan setiap hari kayaknya udah sore aja, udah malam aja. Tapi kalau kita jadi lansia udah nggak ada pekerjaan, kegiatan sedikit, nggak punya teman, apalagi pasti jauh lebih sering berpikir yang enggak begitu. Betul. Ya. Baik. Nah, gaya hidup yang memicu si lansia ini tadi selain kurang sosialisasi, itu apalagi Bu Agnes yang bisa memicu dia kena penyakit mental? Iya, gaya hidup termasuk diantara pola makan. Jadi kalau lansia ini tidak bisa menjaga pola makan, nah otomatis kan berdampak pada kesehatan fisiknya. Misalnya dia sering makan makanan berlemak dan juga kurang olahraga, otomatis terkena penyakit yang namanya jantung dan pembuluh darah. Oke, jadi memang udah nggak ada kegiatan fisik, makanan juga nggak dijaga, pada akhirnya kena penyakit, jadi bikin pusing sendiri lagi itu ya. Udah sendirian badan yang nggak enak, mungkin nggak punya teman ngobrol, jadi makin tambah parah lagi kemudian ya. Iya, seperti itu. Nah, biasanya faktor hormonal ini juga pengaruh nggak sih Bu Agnes? Karena kan tadi sebenarnya wanita banyak yang bisa sosialisasi, bisa ketemu teman-temannya, tapi kan ada faktor hormonal juga, ketemu menopause biasanya kalau wanita, ini pengaruh juga nggak Bu Agnes? Faktor hormonal ini kan juga dipengaruhi juga oleh stres ya. Jadi kalau seseorang bisa menjaga stres levelnya, otomatis dia tidak akan terlalu terpengaruh dengan keadaan hormonalnya. Oke, jadi apa yang terjadi di internal tergantung juga dari eksternalnya seperti apa ya. Kalau dari internalnya ada faktor hormonal tapi bisa ditangani dengan baik, sebenarnya nggak begitu jadi pengaruh ya kemudian. Betul. Ya. Oke, biasanya kalau yang datang ke Bu Agnes kemudian ini lebih baik yang pria atau yang wanita nih Bu Agnes? Itu sebanding ya, sampai saat ini yang pria juga banyak, yang wanita juga banyak. Oke, kisaran umurnya umur berapa Bu Agnes? Kisaran umur di atas 70 biasanya. Di atas 70, kenapa Iya. sih? Tadi kan padahal masuk usia lansia 60 tahun,
kenapa di usia 70 malah banyak yang muncul penyakit mentalnya, Bu? Iya, karena keluarga baru menyadari Oke. bahwa orang tuanya ini mungkin ada gangguan mental. Kalau di awal kan mungkin mereka berpikir, oh itu wajar karena usia tua. Nah, semakin lama gejalanya semakin parah. Nah, akibatnya keluarga baru menyadari, jadi agak terlambat dibawanya. Oke, jadi sebenarnya sih masalahnya udah muncul di usia-usia 60 begitu ya, tapi baru kelihatan parah biasanya baru dibawa ke dokter ya. Penyakitnya Iya. seperti itu, makanya baru ketemu dokternya usia 70 tahun biasanya. Iya, biasanya. Baik. Nanti kita cari tahu lagi deh ya sebenarnya berarti kita harus menggalinya seperti apa nih lansia yang di rumah kita ya, supaya kita ketahuan dari awal dong, jangan sampai udah parah baru kita bawa pergi ke tenaga kesehatan ya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi apabila Anda punya pertanyaan ya, mungkin pengen cerita nih seputar lansia di rumah Anda, atau mungkin Anda sudah masuk usia lanjut usia, atau mungkin lagi baru mau masuk usia lanjut usia, pengen tanya ke Bu Agnes ya, saya mesti ngapain nih supaya nanti di usia saya udah lansia saya jangan kena penyakit mental. Pengen ngobrol ya, nanti bisa telepon di 021 290 32644 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita jeda kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Hari ini kami masih mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana sih menjaga kesehatan mental lansia. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan tamu saya di sini, Anda bisa telepon di 021 290 32644, atau kalau Anda ingin cerita lebih panjang, lebih lengkap, mungkin malu pengen telepon ke sini ya, bisa kirim direct message di @bincangSehati.tv. Kita ngobrol lagi ya dengan tamu saya, ada Ibu Agnes Irawati, MA, MPSI, CHT, CGI, CET, psikolog klinis dari Bogor Senior Hospital. Baik, Bu Agnes, tadi kita ngobrol ya bagaimana banyak sebenarnya lansia ini yang datang ke mendapatkan pertolongan tuh ketika sudah agak terlambat karena keluarganya yang kurang aware begitu ya sebenarnya. Ini yang lalu harus diberikan peringatan, ada komplikasi apa yang bisa terjadi kalau sudah terlambat kemudian diberikan pertolongan? Iya, tentunya kalau sudah semakin terlambat, gejalanya akan semakin parah dan tentunya membutuhkan lebih banyak waktu untuk kita menerapinya. Oke, bisa lebih parahnya tuh sampai seperti apa sih Bu Agnes? Kan kita tahu kalau depresi atau cemas begitu kayaknya menutup diri tadi gejala awalnya. Bisa sampai lebih parahnya tuh seperti apa? Parah dalam arti dia membahayakan diri sendiri dan orang lain. Misalnya ada tendensi untuk bunuh diri maupun untuk mencelakai orang lain. Oh, bisa sampai sejauh itu ya. Kita sering taunya kan kalau lansia tuh nggak mau makan biasanya ya, yang sering terjadi itu udah masuk dalam upaya dia nggak ingin lebih lama lagi hidup begitu, atau gimana sih Bu Agnes? Iya, kita harus cari tahu dulu penyebab dia tidak nafsu makannya seperti apa dan penyebabnya apa. Itu kita perlu cari tahu dulu. Biasanya ada apa aja sih penyebabnya Bu Agnes? Ya, kita bisa lihat penyebabnya. Penyebab semua masalah tidak hanya pada lansia ini, pada dasarnya bisa terbagi dalam 6 golongan besar. Oke. Karena masalah energi, masalah keracunan, masalah sirkulasi, masalah infeksi patogen, masalah struktural, dan masalah nutrisi. Oke, jadi nggak melulu dari masalah mentalnya dia nggak pengen nafsu makan ya, tapi ada juga pengaruh dari energi, tadi dari nutrisi, ini pengaruh juga ke nafsu makannya. Betul. Ya. Boleh dijelaskan satu-satu Bu Agnes? Iya, energi ini karena bisa jadi karena masalah emosi. Dia punya pengalaman traumatik misalnya di masa lalu yang masih dia pendam dan belum dia lepaskan. Masalah toxicity atau keracunan ini bisa karena keracunan logam berat, keracunan radikal bebas. Masalah sirkulasi bisa pengaruh pada organ maupun kelenjar. Masalah patogen, infeksi patogen seperti bakteri, virus. Masalah struktural pada tulangnya, pada syarafnya, pada ototnya. Masalah nutrisi, apakah dia cukup pada gizinya, dan juga mungkin ada alergi makanan tertentu. Betul, oke. Jadi ini semuanya berkesinambungan begitu ya Bu Agnes ya, karena kan macam-macam nih tadi
memang dia sudah lebih lanjut usia, imunnya pasti udah lebih buruk. Tadi makanya bisa kena infeksi. Terus tadi bagaimana toksik, karena kan hidupnya udah lebih panjang dari kita, paparan radiasi tadi semuanya pasti udah lebih banyak. Kemudian tadi ada sirkulasi dari organnya, memang ada penurunan fungsi organ kan ya makin tua. Jadi memang kita harus ingat begitu ya, lansia di rumah kita nih memang usianya udah lebih panjang dari kita. Jangan samain kayak kita kan makan yang ini aja nggak kenapa-kenapa gitu ya. Tapi kalau lansia di rumah mungkin jadi bosenan atau makanan yang lebih kurang begitu, protes begitu, kita harus ingat kalau memang mereka ada masalah yang harus kita hadapi begitu ya. Iya, Baik. benar sekali Bu Melisa. Baik, Bu Agnes, biasanya nih kata yang tadi sering terjadi kan lansianya kurang kegiatan begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan apa sih di rumah yang bisa dilakukan? Mungkin kan nggak harus bekerja begitu ya, tapi mungkin yang bisa membantu bergerak atau gerakan-gerakan simpel yang bisa dilakukan di rumah. Bisa dicontohkan ya Bu Agnes ya? Boleh dicontohkan Bu Agnes. Yang paling simpel itu berdansa. Berdansa, Ya, baik. Boleh berdansa berdiri itu- boleh loh Bu Agnes kalau Ya. lebih mudah. Silakan. Paling simpel ya. Ya. Kita tepuk tangan. Yuk, mari kita beramai-ramai tepuk tangan. Tepuk tangan, baik. Yang paling gampang ya ini tepuk tangan sendiri aja di rumah. Ya. Berikutnya? Kemudian tepuk jari. Tepuk jarinya, baik. Berikutnya, Tangkupkan jari. ditepukkan jarinya. Berikutnya, Tepuk pergelangan. pergelangan tangan. Bergantian. Mm-mm. Tepuk nadi. Tepuk nadinya. Bergantian. Mm-mm. Kemudian tepuk lengan dan bahu. Oke, ini kayak dipijitin diri sendiri ya, Iya, sebenarnya betul. jadi enak juga. Ini untuk melancarkan sirkulasi darah. Oke. Tepuk paha Mm-mm. dan tepuk luar betis. Tepuk luar betis. Oke. Tepuk Baik. perut. Mm-mm. Oke, kita bisa jinjit Mm-mm. 3 kali. 3 kali. Dan kemudian lompat atau berdansa. Oh boleh lompat, oh biar jadi Ya, senang juga betul. pada akhirnya kan, jadi lebih percaya diri. Nah itu tadi ya beberapa gerakan yang bisa dilakukan, mudah ya sebenarnya ya, nggak sulit ya, mulai dari tangan tadi ke seluruhnya. Selain bisa di joget dansa, tapi juga memijat diri sendiri tadi ya. Ini fungsinya tadi selain untuk sirkulasi darah, apalagi kemudian Bu Agnes? Untuk melancarkan sirkulasi energi juga. Mm-mm. Jadi tidak ada sumbatan-sumbatan energi. Mm-mm. Karena sumbatan energi lah yang menyebabkan hampir semua penyakit. Oke. 80% penyakit disebabkan karena sumbatan pada energi. Oke, melancarkan sirkulasi darah, tidak menyumbat energi. Tadi bisa bikin bahagia juga nggak sih ini Bu Agnes? Oh tentu saja, kan Mm-mm. ini menimbulkan keceriaan. Betul. Apalagi kalau dilakukan beramai-ramai. Benar, jadi cari aja ya tetangga-tetangganya yang juga lansia, mungkin bisa pasang musik, nari sama-sama, bisa sekaligus sosialisasi, karena kan temennya nggak melulu hanya harus keluarga ya, kadang kita bisa cari teman sendiri sesama lansia, sosialisasi pastinya jadi lebih menyenangkan akhirnya ya. Ini dilakukannya kapan Bu Agnes? Dilakukannya kapan saja bisa, Mm-mm, di mana saja bisa. mm-mm. Nggak melulu harus bangun tidur atau setelah makan, begitu bebas ya, kapan aja boleh. Iya, biasanya sebelum makan. Sebelum makan justru, Iya. supaya jadi lebih nafsu makan ya kan, biasanya lansia kan nafsu makannya agak menurun ya, jadi bergerak dulu supaya lebih lapar, nanti makannya jadi bisa lebih lahap gitu ya, kira-kira Iya. Bu Agnes. Berapa lama sih kegiatan ini dilakukan, durasinya Bu Agnes? Oh ini sangat sederhana, Mm-mm. tidak sampai 15 menit. Oke, jadi nggak begitu panjang waktunya, nggak bikin lelah juga, karena kadang-kadang lansia takut ya kalau mau olahraga lebih keras, takut jadi kecapean, terlalu letih. Tadi juga nggak ada gerakan yang berbahaya kan, seperti untuk lutut biasanya suka takut ya, ini tadi nggak ada gerakan yang berbahaya, bisa dilakukan setiap hari boleh ya Bu Agnes ya? Boleh sekali. Boleh, Iya, yang- sehari 2 kali boleh nggak? Oh boleh sekali. Boleh juga, oke. Jadi kapan aja butuh asupan semangat bisa langsung dilakukan, tadi dicontohkan ya, baik Bu Agnes. Nah kalau penyakit mental ini kemudian dia biasanya akut atau kronis sih Bu Agnes? Iya tergantung dari durasinya. Kalau kronis itu kita katakan kalau dia sudah berlangsung terus-menerus selama 6 bulan. Kalau yang akut Kalau akut tuh ya di bawah 6 bulan. di bawah 6 bulan tapi ada serangan begitu. Ya biasanya kalau penyakit mental nih bentuknya kronis begitu, atau ada serangan depresi begitu, atau secara berkelanjutan
ada terus sih Bu Agnes? Iya, kalau akut biasanya ada trauma. Nah, Mm-mm. itu misalnya baru terkena tsunami. Ya. Nah, itu kita katakan akut. Jadi memang kalau yang akut nih ada sebuah kejadian besar yang terjadi yang membuat kondisi mentalnya ada perubahan besar, mungkin ditinggal meninggal pasangannya ya, atau mungkin anaknya pergi dari rumah terus nggak pernah kunjungin dia, biasanya bisa kena serangan akut begitu ya. Iya. Baik, nanti kita ngobrol ya Bu Agnes ya, karena sebenarnya penyakit mental di lansia ini berhubungan erat dengan keluarganya ya. Kita sebagai keluarga bisa lakukan apa nih supaya lansia di rumahnya punya kualitas hidup yang baik ya. Nanti kita ngobrol lagi apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Agnes, saya masih tunggu teleponnya di 0212903244, atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita jeda kembali sebentar, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati. Pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk bisa mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan mental lansia. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol dengan kami, masih ditunggu teleponnya di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita ngobrol lagi ya dengan Ibu Agnes Irawati MA MPSI, CHT CGICET, psikolog klinis dari Bogor Senior Hospital. Baik, Bu Agnes, tadi kita ngobrol ya bagaimana banyak lansia yang sudah terlambat begitu dibawa ke pertolongan tenaga kesehatan karena ada penyakit mental. Tapi sebelum kita bawa ke tenaga kesehatan, ada ya usaha apa yang bisa dilakukan keluarga untuk menolong si lansia yang sudah kena penyakit mental? Iya, usaha primer tentunya harus sedini mungkin dan dilakukan oleh orang yang terdekat mungkin. Nanti kita akan berikan toolsnya self help. Kita namakan self help, di mana semua orang dalam keluarga bisa membantu lansia tersebut. Oke, tapi berarti arahannya ini memang harus dari tenaga profesional ya Bu Agnes ya? Atau sebenarnya dari kita pribadi dideketin dulu, diajak ngobrol dulu gitu, bisa nggak sih Bu Agnes? Kalau memang bisa dan mau didekati, tentu saja itu hal yang sangat baik. Itu langkah pertama awal. Boleh ya kita coba dulu yang PDKT gitu ya, kita ajak ngobrol dulu, betul. kita korek kenapa sih kok berubah gitu ya, sedih. Tapi biasanya kalau yang udah jatuh ke dalam depresi, udah sulit tuh ya kita korek-korek, harus dibawa ke tenaga profesional begitu. Iya, kita perlu minta bantuan profesional. Oke, nanti kita ngobrol kalau di tenaga profesional bantuannya, pengobatannya seperti apa sih. Tapi kita tahan sebentar, angkat telepon dulu ya Bu Agnes. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Udah terputus. Nanti kita coba sambungkan lagi ya Bu Agnes ya. Nah, kalau memang pergi ke tenaga kesehatan, tenaga profesional, biasanya pengobatannya seperti apa sih Bu Agnes? Ya, tergantung pada gejala. Jadi kita tidak mengobati hanya gejala, tapi juga kita cari penyebabnya. Ya. Karena tadi yang saya sampaikan tadi, penyebabnya kan ada 6 golongan besar. Jangan sampai kita salah tembak, istilahnya seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Oke. Baru kita lakukan terapi. Baik, biasanya itu untuk mengoreknya diajak ngobrol, begitu diwawancara atau gimana sih Bu Agnes biasanya? Sekarang kita punya cara yang lebih cepat dalam mengorek. Dalam tubuh kita ini tersimpan memori sebenarnya tidak hanya di otak kita, tapi juga di seluruh sel dalam tubuh kita. Oh ya. Jadi kalau lansia kan kadang-kala dia suka tidak mau bicara. Nah, maka kita bisa gunakan teknik yang namanya hipnosis ini. Oke, jadi di alam bawah sadarnya baru kita cari tahu tuh ya kenapa sih sebenarnya masalahnya. Kadang-kadang kan soalnya kita mungkin punya lansia di rumah, kita yang lebih muda dia malu juga curhat sama kita gitu ya. Jadi caranya sekarang yang digunakan dari hipnosis supaya bisa ketahuan deh sebenarnya ada apa begitu ya. Betul. Baik, nanti kita lanjutkan tapi kita angkat telepon dulu ya Bu Agnes ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Hasan. Di mana Bu Hasan? Pasar Jumat di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Mau tanya apa nih ke Bu Agnes? Silakan Bu Hasan. Oh iya, saya mau nanya dokter. Saya ini di rumah tinggal sama anak saya perempuan yang sudah umur 34 tahun tapi belum menikah. Tapi kalau malam-malam saya tuh
suka nggak bisa tidur. Saya mikir umur saya kan udah 74 tahun. Seandainya saya nggak ada, nanti anak saya sama siapa gitu. Jadi kadang-kadang saya seperti mau menjerit sendiri. Itu bagaimana dokter? Pertolongannya seperti apa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu Bu Agnes ke Bu Hasan atau sudah cukup kita tutup teleponnya? Iya, Bu Hasan ini sudah berapa lama Bu tidak bisa tidur? Ya mungkin udah ada 2 bulan ini barangkali ya. Ada lagi Bu Agnes? Sudah Selama cukup? 2 bulan ini Ibu sudah mencoba bantuan apa saja? Nggak ada, saya cuman ya mendekatkan diri kepada Allah aja. Baik. Ada lagi? Supaya Bu Agnes? saya tuh bersabar gitu. Baik. Ada lagi Bu Agnes? Sudah cukup ya? Kita tutup dulu teleponnya ya. Oke. Terima kasih teleponnya Ibu Hasan. Kita coba tanya ke Bu Agnes ya. Baik, Bu Agnes ini tinggalnya hanya berdua dengan anaknya, usia 34 tahun, perempuan belum menikah. Dia jadi kepikiran terus setiap malam sampai sulit tidur kemudian. Ada solusi apa nih yang bisa dilakukan supaya Ibu Hasan bisa lebih tenang kemudian nih? Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya ada di kita atau di anak kita. Nah, kita cari tahu mengapa kita perlu mencemaskan anak kita. Padahal anak kita punya kehidupannya sendiri. Ya. Ataukah ada hal lain yang sebenarnya ingin Ibu utarakan, tapi tidak bisa Ibu sampaikan. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Oke. Ibu Hasan sampai butuh pertolongan profesional atau sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan anaknya berdua aja nih Bu Agnes? Iya, pertama-tama cobalah bicara baik-baik dengan anak. Apakah memang anak itu tidak butuh untuk menikah? Ya. Lalu, mengapa Ibu Hasan perlu anak Ibu menikah? Dan kemudian kita banyak yang namanya self-help untuk menangani gangguan tidur. Ya. Misalnya Ibu bisa membeli essential oil, aromaterapi yang bisa membantu, paling tidak gejalanya. Tapi kita belum temukan penyebabnya. Betul. Seandainya memang belum terbantu, Ibu bisa datang mencari bantuan profesional. Oke, jadi memang kuncinya yang utama sebenarnya menyelesaikan dulu nih ya ekspektasi masing-masing dengan anaknya supaya ketemu jalan tengahnya sehingga juga nggak ada harapan yang dipendam sendiri. Jadi tahu juga harapan anaknya seperti apa. Nanti kalau sudah ketemu baru juga sambil dijalankan nih gejala untuk kesulitan tidurnya. Kalau masih sulit juga tidur jangan sampai didiamkan. Cari tenaga kesehatan supaya ketahuan penyebabnya ya. Semoga cukup menjawab ya Ibu Hasan ya. Kita jawab pertanyaan dari direct message dulu ya Bu Agnes ya. Ini ada juga dari @elvira_damayanti. Ini katanya ibu saya berusia 78 tahun. Dulu ibu tidak pernah protes kalau saya kerja. Tapi sekarang ibu berubah. Ibu sering protes kalau hari Sabtu atau Minggu saya kerja. Ibu sekarang juga makin sensitif seperti masalah sepele kok dibesar-besarin terus. Bagaimana cara menghadapinya? Iya, tampaknya Ibunya Elvira nih ya. Ibunya Elvira itu dia mengalami keterasingan. Ya, dia karena berubah, tadinya enggak ya. Betul. Jadi dia mengalami gangguan penyesuaian akan perubahan. Nah, ini perlu penerimaan diri. Bagaimana dia bisa ikhlas dan pasrah menerima perubahan. Karena pada intinya di dunia ini tidak ada yang kekal. Seandainya itu bisa dipegang bahwa memang tidak ada yang kekal di dunia ini, maka kita bisa belajar untuk ikhlas dan pasrah dalam melepas. Oke. Ibunya Elvira nih bisa dibantu bicara sendiri aja dari Elviranya atau butuh bantuan orang lain? Karena kadang-kadang kita kalau nasihatin orang tua kan sulit ya Bu Agnes ya. Enaknya nih dibantu ke tenaga profesional atau Elviranya aja yang ungkapkan ekspektasinya ke ibunya sendiri? Iya, sekali lagi kita perlu tahu karena ini kan sekali lagi hanya gejala. Gejala yang disampaikan oleh ibu tersebut. Ya. Belum tentu itu penyebabnya. Belum tentu masalahnya di situ. Nah, itulah kita perlu mencari tahu dulu apa penyebabnya. Seandainya memang masalahnya hanya di manajemen waktu, bisa dibicarakan dengan anaknya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan obrolannya soal hipnosis tadi ya, karena tadi seputar mengorek apa yang terjadi kan kita memang kalau sebagai anak sulit ya kadang harus mencari tahu masalah dari orang tua kita. Kita nanti cari tahu soal hipnosis ini, tapi jeda sebentar ya Bu Agnes ya. Nanti kita ngobrol lagi. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan juga ada kesempatan di 0212903244 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.idtv. Sebelum jeda saya punya tips mengatasi depresi pada lansia. Ini dia. Tips kesehatan mengatasi depresi pada lansia. Pemirsa Bincang Sehati, lansia seringkali dihadapkan pada penurunan kondisi fisik.
Terkadang kondisi fisik seperti ini yang menyebabkan depresi pada lansia. Berikut ini adalah cara untuk mengatasi depresi pada lansia. Olahraga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki manfaat cukup banyak. Olahraga dengan rutin ternyata cukup ampuh untuk bisa menjaga suasana hati lansia. Pola makan yang sehat. Pastikan asupan penting bagi para lansia seperti vitamin, omega 3, kandungan zat besi, dan juga serat yang baik. Sebaiknya hindari para lansia untuk mengkonsumsi makanan seperti makanan yang cepat saji atau makanan yang terlalu banyak mengandung gula. Dengan istirahat yang cukup tentunya bisa memberikan kemudahan bagi otak dan pikiran menjadi jauh lebih rileks dan membuat para lansia tidak berpikir terlalu berat. Berikan hubungan sosial yang kuat. Menurut penelitian, dengan memiliki hubungan sosial yang kuat akan mencegah lansia terkena depresi. Hubungan sosial ini bisa berupa bentuk hubungan dengan cucu, dengan anak, atau bisa juga bergabung dalam kelompok masyarakat. Karena dengan hubungan psikologi sosial dapat membuat lansia tetap aktif dan memiliki aktivitas sehari-hari. Lakukan komunikasi yang baik. Terkadang depresi dikarenakan ketidakpedulian keluarga pada orang tua yang sudah lansia, sehingga menimbulkan rasa diacuhkan oleh anak. Dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, tentu akan dapat sangat membantu para lansia yang terkena depresi. Kembali lagi di Bincang Sakti pemirsa, masih membahas seputar menjaga kesehatan mental lansia. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di 0212903244 atau di akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita ngobrol lagi dengan Ibu Agnes Irawati ME, MPSI, CHT, CGI, CET, psikolog klinis dari Bogor Senior Hospital. Baik Bu Agnes, tadi kita lagi suruh ngobrol soal hipnosis ini ya, untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya tuh seperti apa nih orang ini begitu ya. Setelah nanti ketahuan masalahnya, langkah terapi berikutnya itu seperti apa Bu Agnes? Iya, dalam hipnoterapi itu kita menemukan penyebab dan kemudian kita lepaskan. Nah, ini tentunya kita bisa masuk lebih dalam ke alam bawah sadar. Kadangkala masalah yang dikeluhkan oleh mereka yang datang ke tempat praktek kita itu ternyata setelah ditemukan masalah jauh berbeda. Bukan itu masalah sesungguhnya. Nah, kita akan memberikan, yang bersangkutan sendiri akan tahu, oh ternyata masalah saya yang sesungguhnya bukan itu. Oke, jadi bukan hanya orang lain juga nggak tahu masalahnya, kadang si orang itu pun nggak tahu masalah dia tuh sebenarnya itu. Oke. Jadi setelah ketahuan nanti baru di terapi bagaimana melupakan hal-hal buruk itu supaya bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik, kira-kira begitu ya. Iya, jadi kita tidak yang namanya menerapi gejala, tapi kita sampai pada penyebab gejala tersebut. Betul, karena kalau cuma gejalanya aja tapi sebenarnya masalah aslinya nggak ketahuan ya nggak selesai masalahnya begitu. Benar. Ya. Kita coba jawab pertanyaan dari direct message lagi ya. Bu Agnes ini dari @novaad01. Ini kata ibu sudah meninggal dan bapak baru saja pensiun. Nah setelah pensiun bapak sangat berubah, seperti selalu mencemaskan ditinggal oleh anak-anaknya. Apa yang harus saya lakukan? Karena akhir-akhir ini kondisi fisiknya juga jadi sering drop kemudian Bu Agnes. Iya, tampaknya bapak tersebut harus segera dibantu, dibawa mencari bantuan profesional. Karena memang dengan ibu yang meninggal, bapak tersebut merasa kehilangan. Dan itu menjadi pemicu kemungkinan dia kemudian fisiknya ikut drop. Karena tadi udah pensiun, nggak ada pekerjaan, kegiatan lagi. Pastinya tadi ya kalau kita bilang nggak ada kerjaan pasti banyak yang dipikirkan. Jadi ini udah saatnya butuh bantuan profesional ya. Tadi melanjutkan kalau memang ada terapi itu biasanya terapi berapa lama sih Bu Agnes? Tergantung kasusnya begitu atau gimana? Iya, tentu saja tergantung kasusnya. Tapi biasanya kita membutuhkan 3-6 sesi. 3-6 sesi itu per hari berlanjut atau 1 minggu sekali atau gimana? Tidak harus per hari, karena kita akan berikan juga latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah. Oke, jadi satu sesi datang ada PR-nya di rumah dilakukan sendiri, nanti datang lagi baru ada perbaikan-perbaikan begitu ya. 3-6 sesi kira-kira begitu ya. Selain bantuan klinis begitu ngobrol, hipnosis, ada bantuan obat-obatan juga nggak sih Bu Agnes?
kami dari psikologi klinis tidak memberikan obat-obatan. Kalau memang dibutuhkan penanganan dengan obat-obatan, akan kami rujuk kepada psikiater. Oke, tapi biasanya combine begitu nggak sih Bu Agnes? Tergantung dari keparahannya dan juga tergantung dari kasus per kasus tentu saja. Jadi kalau memang ada butuh obat begitu ya, ada penyakit lain lagi butuh obat ya pasti dirujuk ke psikiater, memang harus butuh bantuan obat begitu, tapi nggak melulu harus diberi obat-obatan. Kadang dengan tatap muka begini ngobrol, tadi ada PR-nya bisa ada perbaikan begitu ya. Selama sesi-sesi itu di rumah bantuan dukungan keluarganya seperti apa Bu Agnes? Oh tentu saja, keluarga pasti kita libatkan. Karena keluarga adalah orang terdekat dan sekaligus sebenarnya terapis dari lansia tersebut. Oke, biasanya bisa dilakukan apa sih Bu? Lebih kasih perhatian lebih begitu atau hal-hal apa yang bisa dilakukan keluarganya selama si lansianya sedang melanjutkan sesi terapi? Iya, ada terapi nanti yang akan kita ajarkan untuk dilakukan oleh lansia dan juga oleh keluarga dekatnya di rumah. Oke, jadi memang udah ada panduan-panduannya ya. Jadi kalau bisa pas lagi terapi ikut dianterin, ikut temenin supaya tahu juga gitu ya di rumah ngapain aja sih nanti yang harus dilakukan. Jangan dianterin terus ditinggal, nanti dijemput lagi, nanti nggak tahu di rumah mesti ngapain ya. Oke, kita tahan lagi sebentar, angkat telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, halo selamat siang. Halo. Halo, Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? dengan Tami di Jakarta. Ibu Tami di Jakarta mau tanya apa nih ke Ibu Agnes? Gini, aku punya ayah itu ayahku mau operasi mata nih. Terus dia minta temenin sama aku untuk menemani dia selama dia operasi. Cuman kan aku nggak bisa gitu karena emang ada pekerjaan yang urgent juga yang harus aku kerjakan. Sementara aku suruh kakak atau adik aku gitu ya. Dia tuh tetap nggak mau. Itu gimana tuh? Aku harus gimana? Harus memilih mengantar ayah atau kerjaan aku yang urgent itu. Takut bapak kecewa juga sih. Baik. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Agnes sebelum kita tutup teleponnya? Sudah cukup? Iya, pekerjaan yang Anda maksudkan itu apa ya? Seberapa penting pekerjaan itu? Dan dari segi apa pekerjaan tersebut penting bagi Anda? Penting sih buat saya soalnya itu kan menyangkut juga dari kantor gitu, ada dinas yang harus aku kerjakan gitu. Baik. Ada lagi Bu Agnes? Ya. Sudah cukup? Oke. Kita coba tutup ya, kita coba jawab ya Tami, terima kasih teleponnya. Nah ini pilihan yang sulit dibuat begitu ya, karena kita sebagai manusia dewasa kadang punya pekerjaan, terus orang tua juga minta ditemenin. Ini kalau harus memilih begini harus gimana dong nih Bu Agnes? Ya, kita sebagai konselor ya, kita tidak akan memilihkan untuk Anda, tapi kita mau diri Anda sendiri yang memilih dan memutuskan. Ya. Dan kita akan berikan Anda bagaimana caranya supaya Anda nanti bisa melihat konsekuensi dari pilihan apapun yang Anda ambil. Karena setiap keputusan itu benar, tapi ada konsekuensinya. Ya. Tidak ada keputusan yang benar ataupun salah 100%. Betul. Tinggal bagaimana kita melihat konsekuensinya dan mau menerima resikonya. Maka dari itu yang milih juga dianya sendiri, bukan orang lain yang pilihkan, karena konsekuensinya yang nanggung kan si Tami sendiri pada akhirnya ya. Jadi mungkin bisa dibikin gitu ya plus minusnya, kalau saya pilih ini gimana, nanti kalau saya pilih ini gimana, nanti baru dilanjutkan begitu ya. Kalau sampai harus misalnya nih Bu Agnes memilih pekerjaan, hal apa yang bisa disampaikan ke orang tuanya supaya nanti nggak ada perasaan yang terlalu kecewa begitu dari orang tuanya? Iya, kita akan ajarkan penerimaan diri. Tentu saja setelah berbicara dari hati ke hati antara anak dan ayah. Oke, jadi memang butuh komunikasi yang baik juga ya pada akhirnya supaya nantinya jangan sampai terjadi penyesalan, tadi konsekuensinya juga bisa diminimalkan sekali begitu ya, jangan sampai ada yang sampai kecewa-kecewa sekali atau pekerjaannya jadi hilang sama sekali, harus dipilih dengan yang paling baik ya. Semoga bisa cukup menjawab ya Tami ya, tadi semoga bisa memilih dengan baik, dengan tepat, dan nanti bisa menjalankan konsekuensinya juga, segala konsekuensinya dengan baik. Semoga punya pilihan yang tepat ya Tami ya. Baik Bu Agnes, tadi kalau memang sudah dilakukan terapi, lalu juga keluarga juga sudah membantu, ada hal-hal lain apa nih yang bisa kita lakukan kalau terapinya udah selesai? Apakah kita harus temanin dia terus atau baiknya dia dikasih teman begitu, atau kita bantu lansia ini ketemu teman, atau gimana sih baiknya supaya bisa menjalankan kehidupan yang nyaman ke depannya?
Ya, pada intinya kita tidak ingin siapapun yang datang kepada kita kemudian tergantung pada kita. Dong, betul. Jadi kita akan berikan bimbingan dan juga bagaimana nantinya mereka bisa aktif, produktif, kita namakan menjadi lansia yang tadinya non potensial menjadi potensial. Tadinya tidak atau kurang bahagia menjadi bahagia. Ya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan apa sih? Kita kan juga nantinya bakal jadi lansia juga kan ya Bu Agnes. Mumpung kita masih muda nih, persiapan apa yang bisa kita lakukan supaya nanti pas kita lansia kita udah siap begitu, bukan jadi lansia yang tergantung, jadi lansia yang depresi. Ada persiapan apa yang bisa kita lakukan? Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita memahami dulu bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan juga yang kedua, memahami bahwa tidak ada sebenarnya yang kita miliki. Kita semua hanya dipinjamkan. Anak itu dititipkan pada kita. Harta benda yang kita miliki itu sebenarnya juga amanah dari Sang Pencipta untuk kita. Jadi dari muda, sedini mungkin kita belajar untuk yang namanya tidak terikat. Jangan terikat pada apapun ya, sama harta, sama anak kita, sama pekerjaan. Pokoknya kita punya kehidupan masing-masing yang kita harus tanggung jawab masing-masing. Kalau kita mau bahagia ya kita carilah teman sendiri, carilah kegiatan yang baik supaya kita memang punya kegiatan yang juga positif. Jangan sampai nanti tua kita menyulitkan begitu ya, tapi memang bisa masing-masing saling bahagia. Ya. Ada tips lagi yang mau diberikan Bu Agnes? Iya, kemudian kita sedini mungkin kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Betul. Supaya jangan sampai nanti sesudah kita lansia kita baru menyadari ternyata kita bersandar pada tembok yang salah. Betul. Ternyata ukuran kesuksesan kita kok berbeda. Jadi jangan sampai kita menyesal dengan tujuan hidup yang kita buat. Jadi pada saat kita dari muda itu kita sudah tahu visi misi kita, siapakah kita ini, mengapa kita lahir ke dunia ini, dari mana kita berasal, dan kemana nanti kita akan menuju. Betul, itu dia ya, dari muda nih, mumpung masih ada waktu begitu ya, kita bisa kejar deh mimpi-mimpi kita seperti apa. Jadi begitu kita sudah sampai usia pensiun, usia masa senja begitu ya, sudah puas, sudah dilakukan semuanya juga bisa menjalani hidup dengan nyaman pada akhirnya. Baik, terima kasih ya Bu Agnes ya, hari ini banyak dapat pencerahan begitu ya, bukan hanya kita sebagai keluarga yang punya lansia, tapi juga kita mungkin orang muda yang nanti mempersiapkan diri sebagai lansia, atau mungkin yang sudah lansia ya, jadi bisa lebih mandiri, bisa lebih bahagia, bisa jadi lansia yang positif dan punya taraf hidup yang baik ya. Sama-sama, terima kasih Bu Bu Agnes ya, kapan-kapan boleh diundang lagi ke Bincang Sehati, kita bahas topik-topik lainnya ya. Tentu saja. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa dunia Bincang Sehati yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Kami tunggu kritik dan sarannya. Mungkin ada topik-topik yang ingin dibahas di sini, Anda bisa kirimkan melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Facebook kami Bincang Sehati Dai TV. Jangan lupa follow akun Instagram kami @bincangsehatidai.tv. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri, sampai jumpa.